Kisah Juraid ahli ibadah yang diajak berzina oleh wanita pelacur dan bayi yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita inspirasi, hari ini kita akan mendengar satu kisah yang penuh makna inspirasi, yaitu seorang ahli ibadah yang diajak berzina oleh seorang wanita pelacur dan bayi yang berbicara. Sebelum menyimak cerita, mari kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sahabat cerita inspirasi menulis satu doa ataupun satu harapan di kolom komentar. Kita mengaminin bersama dan menjadi kenyataan. Ada seorang ahli ibadah yang sangat tekun beribadah namun pernah mendurhakai ibunya. Bahkan diajak berzina oleh wanita pelacur. Kisah Juraid adalah seorang pemuda yang soleh dan ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namun di balik kesalehan dan ketekunannya dalam beribadah, Juraid ternyata pernah mendurhakai ibunya. Dan tempat beribadah Juraid dihancurkan oleh penduduk karena diduga menghamili wanita pezina. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mari saudaraku kita simak kisah ini sampai selesai. Juraid adalah seorang pedagang yang sukses. Dia memiliki banyak harta dan kekayaan. Namun Juraid tidak puas dengan kehidupan dunianya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih penting dan lebih mulia daripada harta dan kekayaannya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah dengan khusyuk. Maka Juraid pun memutuskan untuk meninggalkan segala bisnis dan urusan duniawinya. Dia membangun sebuah kuil di atas bukit jauh dari keramaian dan hiruk pikuk dunia. Di kuil itulah Juraid menyepi dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Juraid mempunyai seorang ibu yang solehah. Ibu Juraid sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Ia selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk anaknya. Namun ibunya Juraid juga merindukan kehadiran dan kasih sayang anaknya. Dia ingin sekali bertemu dan berbicara dengan Juraid. Maka pada suatu hari ibu Juraid pun pergi gua tersebut untuk menemui Juraid beribadah di sana. Dia berharap Juraid mau menerima dan menyambutnya dengan baik. Namun apa yang terjadi? Ketika ibu Juraid sampai di gua tersebut, Juraid sedang sibuk melakukan salat. Ibu Juraid pun memanggil-manggil nama Juraid dengan suara yang sangat keras. Wahai Juraid, aku ini ibumu, kemarilah dan berbicaralah denganku. Namun Juraid tidak menjawab panggilan ibunya. Dia bingung apakah dia harus meneruskan salatnya atau membatalkannya untuk menemui ibunya. Hanya berkata, "Ya Allah, ibuku dan salatku." Akhirnya Juraid memilih salah satu dari dua tersebut. Maka Juraid memilih dia untuk meneruskan salatnya dan mengabaikan panggilan dari ibunya. Ibu Juraid merasa sedih dan kecewa. Dia menunggu Juraid selesai salat, namun Juraid tidak pernah selesai salatnya. Ibu Juraid pun pulang karena beliau tidak sanggup menunggu lama lagi. Dan dengan hati yang hampa, Ibu Juraid meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya Ibu Juraid datang kembali ke gua tersebut. Dia masih berharap Juraid mau berbicara dengannya. Namun lagi-lagi Juraid sedang sholat. Ibu Juraid memanggil-manggil dengan suara yang keras. Wahai Juraid, aku ini ibumu.
kemarilah dan berbicaralah denganku." Namun Jurais tetap tidak menjawab. Dia masih bingung, apakah dia harus meneruskan salatnya atau membatalkannya untuk menemui ibunya. Dalam hati Jurais bergumam seperti itu. Jurais berkata lagi, "Ya Allah, ibuku atau salatku?" Dan lagi-lagi Jurais memilih untuk melakukan salatnya dan mengabaikan ibunya. Dan pastinya namanya juga seorang ibu yang lagi rindu dengan anaknya. Pasti ibu Jurais merasa kecewa dan sedih. Dia menunggu Jurais selesai salat, namun Jurais tidak segera selesai. Lama sekali ibu Jurais menunggu hingga akhirnya ibu Jurais pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan hati yang lebih hampa. Keesokan harinya ibu Jurais melakukan hal yang sama. Namun pada akhirnya ibu Jurais hanya mendapatkan kekecewaan karena tidak dapat bertemu dengan anaknya. Dengan perasaan yang sangat kecewa dan sedih, akhirnya ibu Jurais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan matikan Jurais sebelum Engkau memperlihatkan kepadanya wajah wanita pezina." Doa ibu Jurais pun terkabul. Allah menguji Jurais dengan fitnah yang sangat besar. Di kampung tempat Jurais ada seorang wanita pezina yang cantik dan menggoda. Wanita itu ingin merusak nama baik Jurais. Dia ingin membuktikan bahwa Jurais tidak sebaik yang orang pikirkan. Maka wanita itu pun pergi ke kuil Jurais dan menggodanya. Wanita pezina itu menawar dirinya kepada Jurais dengan rayuan dan bujukan dengan pakaian yang bisa menggoda iman. Wanita tersebut sangat percaya diri, tampil indah di depan Jurais. Dan seperti apakah reaksi Jurais? Mari simak videonya hingga selesai. Wanita pezina itu beraksi di depan Jurais dengan rayuan dan bujukannya agar Jurais mau untuk diajak berzina. Beginilah reaksi dan tanggapan Jurais. Ternyata Jurais tidak tertarik dengan wanita tersebut. Dengan iman yang kuat, Jurais menolak wanita itu dengan tegas. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. Pergilah dari sini dan jangan mengganggu ibadahku." Mendengar perkataan dan penolakan dari Jurais, tentu saja wanita itu merasa tersinggung dan marah. Dia tidak terima ditolak oleh Jurais. Dia bersumpah akan membalas dendam kepada Jurais dengan cara memfitnahnya. Maka wanita itu pun keluar dari kuil. Gua Jurais dan mencari seorang pengembala kambing yang bekerja di dekat kuil. Dia menggoda penggembala kambing itu dengan rayuan dan bujukannya. Wanita itu mengajak si penggembala kambing untuk berzina. Tentu saja penggembala kambing itu tidak kuat menahan nafsunya. Tanpa pikir panjang lagi, si penggembala kambing itu pun menuruti kemauan wanita pezina itu. Hingga akhirnya mereka melakukan hal yang layaknya suami istri di dekat tempat peribadahan Jurais. Tidak lama kemudian wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Kemudian gemparlah penduduk desa. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat Jurais beribadah dengan membawa kapak dan palu untuk menghancurkan tempat beribadah Jurais. Setiba tempat beribadah terlihat Jurais yang masih terus beribadah dengan khusyuk. Orang-orang yang datang langsung menghancurkan gua Jurais hingga rata. Dan Jurais pun diikat dan diseret untuk dibawa ke istana menghadap sang baginda raja. Setiba di istana, Jurais bertemu dengan wanita yang dulunya sempat ia tolak menjadi. Wanita tersebut memberikan senyuman kepada Jurais. Sang raja pun mulai bertanya kepada Jurais, "Siapakah ini menurutmu?" sambil menuju ke arah wanita dan anak yang ada di dalamnya. Jurais pun sontak kebingungan dengan maksud sang raja.
"Siapa yang engkau maksud yang mulia?" tanya balik Jurais kepada raja. Kemudian raja menjawab, "Wanita ini, wanita yang ada di sebelahmu mengatakan bahwa anaknya adalah hasil dari hubungan denganmu." Jurais pun bertanya kepada si wanita, "Apakah engkau telah berkata begitu?" "Benar," jawab wanita itu. Jurais lalu bertanya, "Di mana bayi itu?" Orang-orang lalu menjawab, "Itu di pangkuan ibunya." Ibunya Jurais lalu bertanya kepada bayi itu, "Siapa ayahmu?" Atas kuasa Allah, bayi dalam buayan wanita itu bisa berbicara dengan jelas dan fasih layaknya orang dewasa. Dan jawaban si bayi didengar jelas oleh orang-orang, bahkan sang raja. Bayi itu menjawab, "Ayahku si pengembala kambing." Bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah Jurais bahwa doa ibu benar-benar mustajab dan terkabul. Seperti dalam hadis kitab Al-Jami' As-Sahih diutarakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam golongan yang doanya mustajabah yang tidak diragukan lagi kedahsyatannya, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa musafir, dan doa orang yang dizalimi. Begitulah kisahnya, saudara-saudaraku. Mari kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Saudaraku, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan jangan diperdebatkan. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.